Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Selamat datang di podcast spesial Ramadan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi saudara-saudara muslim yang hidup dengan keterbatasan fisik. Kita tahu bahwa sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim. Tetapi bagi sebagian orang ada tantangan tersendiri dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas solusi, tips, dan panduan praktis agar teman-teman dengan kondisi ini tetap bisa menjalankan sholat dengan tenang dan percaya diri. Dalam episode ini, kita menghadirkan dua narasumber spesial. Yang pertama adalah Wardah, seorang pejuang disabilitas spina bifida yang akan berbagi pengalaman dan tips praktis dalam menjalankan ibadah sholat dengan kondisi ini. Kemudian narasumber kedua adalah Ustazah Fatimah yang akan menjelaskan perspektif fikih Islam tentang kebersihan dan kemudahan dalam beribadah. Jadi jangan kemana-mana, simak pembahasannya sampai selesai dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita ke narasumber pertama. Kak Wardah mungkin bisa berbagi pengalaman dan tips praktis dalam menjalankan ibadah sholat dengan kondisi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan berbagi pengalaman saya sebagai seorang pejuang spina bifida. Pada dasarnya spina bifida kan merupakan cacat bawaan lahir di mana penyandang satu dan yang lainnya itu tidak pernah sama efeknya. Jadi dalam hal ini untuk pengalaman saya sendiri sebagai seorang pejuang spina bifida dalam melakukan ibadah sebenarnya tidak begitu mengalami kesulitan karena untuk kontrol BAK saya masih bisa saya kontrol, alhamdulillah. Tapi memang ada kalanya di mana saya suka kayak kepingin pipis terus seperti itu, dan itu saat mendekati waktu sholat. Jadi biasanya saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau misal sudah mau sholat merasa ingin pipis, saya pipis lagi, saya ulang-ulang terus gitu. Jadinya wudhunya batal, saya ulang, wudhunya batal, saya ulang, seperti itu. Tapi kalau sudah sampai maksimal usaha saya, di mana saya sudah mulai kehabisan tenaga misal, ya saya ya bismillah aja, saya lanjutkan sholat seperti itu, karena memang sudah maksimal sampai bisa sampai 5 kali gitu atau lebih, karena capek juga karena bolak-balik ke kamar mandi kan, karena sekarang saya juga menggunakan kursi roda seperti itu. Jadi saya berusaha untuk lanjut sholat saja seperti itu. Tapi sejauh ini sih itu jarang terjadi. Kalau hal seperti itu sangat-sangat jarang. Jadi kalau untuk sholat untuk sehari-harinya ya masih normal-normal aja gitu, wudhu itu sholat. Tapi saya juga pernah menanyakan hal gimana ketika kalau saya akan melaksanakan ibadah umroh misal, itu kan pasti bakal lama ya kita di luar rumah lah, saya katakan seperti itu, dan itu pasti saya harus menggunakan pampers karena saya bukan pengguna CIC. Itu saya pernah bertanya mengenai hal tersebut gitu. Jadi bagaimana nanti kalau situasi misal saya berada di dalam masjid, saya menggunakan pampers dan saya sudah posisi najis seperti itu karena sudah pipis, sedangkan kalau mau ulang wudu itu pasti agak kesulitan karena tempat mungkin untuk mengganti jauh dan sebagainya seperti itu. Sejauh yang saya mendapati jawabannya sih, insya Allah mungkin masih boleh kita tetap melaksanakan ibadah walaupun dalam keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya saya rasa Islam itu mudah, kita diberikan kemudahan tentunya dengan keadaan kita ya, yang kita dimana memang sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sesuai tuntutan. Mungkin tapi kita tidak bisa ya bismillah aja, seperti itu sih sejauh ini. Kalau untuk tips-tips sih sebenarnya nggak ada ya tipsnya. Cuma mungkin kalau untuk teman-teman mungkin yang suka mungkin menjalankan sholat sunnah seperti itu, kalau dari saya pribadi biasanya semisal kalau mau melaksanakan sholat ini duha misal, itu kan biasanya ngambilnya yang sudah tengah hari ya, yang mau mendekati tengah harinya. Jadi saya biasanya ngambil waktu di situ karena biasanya langsung nunggu untuk sholat zuhur. Jadi biasanya saya standby aja gitu nunggu sholat zuhur. Biasanya seperti itu sih. Kalau untuk tips khusus sih nggak ada ya. Itu aja sih kalau dari pengalaman saya sebagai seorang pejuang siti Nabi tidak. Karena memang balik lagi kan, karena di sini masalahnya setiap pejuangnya itu kan kasusnya berbeda-beda seperti itu. Jadi kebetulan di kasus saya alhamdulillahnya masih bisa mengontrol BAK dan BAK saya itu masih bisa terkontrol, masih bisa saya rasakan. Jadi untuk kesananya itu jadi masih sedikit lah kesulitannya seperti itu. Jadi seperti itu aja sih Kak untuk ininya, pengalaman saya sebagai pejuang siti Nabi bidanya. Kak Wardah, apakah pernah merasa khawatir atau ragu-ragu di dalam menjalankan sholat karena takut terkena najis? Ya itu kadang pernah ada hal seperti itu. Nah, ya kalau untuk itu biasanya saya itu karena kan pakai kursi roda ya, karena kadang saya kayak merasa mungkin pernah ada istilahnya kayak kencingnya keluar mungkin sedikit, posisi sedang duduk di kursi roda itu suka kayak ada memang kayak ragu-ragu gitu, itu tadi najis enggak ya, seperti itu. Nah kalau saya sih biasanya ya berusaha ya diganti dulu gitu, jadi saya ganti dulu bantalan dudukan kursi roda untuk baru mengambil yang wudhu ulang, karena kan nanti duduk lagi gitu. Jadi berusaha mencucikan dulu gitu tempat dudukan. Lalu jika menggunakan pampers atau alat bantu lainnya, apakah harus selalu menggantinya setiap kali berwudu? Sebisa mungkin iya, kalau memang saya mendapati tempat untuk mengganti, biasanya saya ganti dulu. Itu usaha saya dulu semaksimal mungkin, saya berikhtiar berusaha mencucikan diri itu sebisa mungkin. Tapi kalau memang tidak ada tempat seperti yang tadi saya ceritakan, misal kalau saya bakal ke umroh gitu kan, karena mungkin kesulitan yang di tempat gitu kan, memakan waktu dan sebagainya, ya mungkin saya akan tetap menggunakan pampers, karena sejauh yang saya dapati masih dibolehkan seperti itu. Seperti itu. Tadi kita sudah mendengar pengalaman dari Kak Wardah. Sekarang kita akan mendengar penjelasan dari Ustazah Fatimah bagaimana perspektif Islam mengenai hal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan Ukti Alifa, baiknya saya mencoba memberikan sedikit pemaparannya terlebih dahulu. Pertama, intinya yang perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang senantiasa memberi kemudahan bagi pemeluknya. Maka teman-teman sekalian, inti dari topik diskusi ini adalah keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin kemampuan kita, agar apa yang kita lakukan nanti bisa memiliki makna ubudiyah yang memiliki korelasi dengan keadaan hati kita. Karena itu teman-teman sekalian, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, bahwa ketahuilah bahwa dalam semua aktivitas kita yang kita butuhkan adalah adanya keberkahan. Keberkahan yang bisa memberikan kita kebaikan nantinya. Karena berkah itu sendiri maknanya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu pada kita tetap dan terus menerus bertambah. Nah, keadaan ini bisa nampak dari
kehidupan kita yang memiliki ketenangan hati, berupa ilmu yang bermanfaat, harta yang senantiasa cukup. Ini yang akan kita perolehkan jika dalam aktivitas itu ada keberkahan di dalamnya. Dan berkah ini bisa diperoleh melalui niat yang ada di dalam hati kita. Inilah yang disebut dengan ikhlas, karena ibadah itu akan diterima syaratnya dengan dua hal. Yang pertama, ikhlasuddin, mengikhlaskan agama. Tentu maksudnya adalah untuk Allah. Yang kemudian kedua, ittiba' ar-rasul, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Barulah amalan kita bisa diterima oleh Allah. Jadi sekarang untuk apa kita akan panjang lebar membahas suatu permasalahan jika keadaan niat ini sendiri belum kokoh di hati kita? Karena jasad kita ini sifatnya hanya mengikuti apa yang ada di dalam ruh kita, dan kita ini hidup dengan adanya ruh, bukan karena adanya jasad, ruh. Maka yang inti yang harus diperbaiki sebelum kita melakukan sebuah amalan, perbaiki dulu apa yang ada di hati kita, karena inilah yang menjadi penentu dari baik atau tidaknya amalan kita selanjutnya. Itu sebabnya para ulama menjelaskan sebuah amalan itu bagaikan rukun Islam dan rukun iman itu diumpamakan seperti sebuah pohon. Apa yang nampak di atas seperti dahan, ranting, daun, buah, itulah yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam inilah yang harus kita tampakkan melalui jasad kita, melalui raga kita, seperti sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah amalan yang harus dilakukan oleh jasad, amalan yang tampak. Nah, baik atau tidaknya keadaan pohon tadi itu tergantung dengan apa yang ada di bawahnya, yaitu akarnya. Akar ini diumpamakan oleh ulama sebagai iman, amalan yang ada di dalam hati kita. Sehingga keberkahan ini sangat kita perlukan, ya, sangat menjadi inti dari amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu untuk tujuan ibadah. Sehingga apapun tindakan kita harus terus-menerus bertanya di hati kita ini tujuannya apa? Apakah memiliki tujuan lillah atau tidak? Terus pertanyakan sehingga tindakan kita ini bisa bermakna ubudiyah nanti di sisi Allah sesuai dengan tujuan yang diharapkan Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi dia akan tetap mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, baik itu niatnya untuk urusan duniawi, dia akan tetap mendapatkan itu, tapi sebatas itu. Dan ketika dia memiliki niat untuk Allah, maka yang akan dia dapatkan adalah Allah. Seperti itu teman-teman, dan tentunya apa yang disiapkan Allah jauh lebih baik dari apa yang keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Dan para ulama sangat menekankan urusan niat ini. Mereka sangat takut terhadap niat ini. Disebutkan di sini oleh Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab dia senantiasa berbolak-balik. Ini kualitas ulama, seperti ini yang dia katakan. Jadi apalagi kita yang hanya sebatas penuntut ilmu. Jadi tentu harus lebih kuat perjuangan dan ikhtiarnya. Teman-teman sekalian, saya memerlukan untuk menjelaskan ini teman-teman, agar kualitas ibadah kita nanti bisa memiliki ibadah yang berkualitas, bukan semata-mata sebuah rutinitas yang kita lakukan, ya, bukan seperti Islam KTP nantinya. Jadi pengokohan akan niat ini sangat dibutuhkan sekali. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW itu memperjuangkan untuk menancapnya akidah ini 13 tahun didakwahkan di Mekah. Belum untuk melakukan
beribadah, baru memperkuat uluhiyah, keyakinan kita tentang Allah. Karena kita sudah bersyahadat dan kita sudah membuat janji oleh Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu memiliki konsekuensi atas syahadat kita itu tadi. Ya. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan saja, karena kita akan terus ditempa, diuji, diminta, dibuktikan itu. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jangan engkau mengira, engkau dibiarkan saja mengatakan aku beriman tanpa engkau ditempa, ya, tanpa engkau diuji. Itulah sebabnya para ulama yang padahal status ulama ini disebutkan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kualitas ulama. Nah, warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi. Kemudian Allah sebutkan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hambaku adalah ulama. Begini kualitasnya, tetapi dia ternyata harus merasa berat dalam menata niatnya. Karena memang dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa kita punya hati ini, niat kita ini ada di antara dua jari jemari tangan Allah. Artinya akan terus berbolak-balik. Itu makanya niat ini bukan saja dari start, tapi dari startnya, dari awalnya, dari tengahnya, dan harus dari akhirnya terus dievaluasi dan terus dikontrol. Nah, jadi kita beri contoh teman-teman, semisal teman-teman mungkin pernah memberi bantuan kepada temannya, anggaplah memberi bantuan, lalu tiba-tiba di suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan kepada teman kita itu, ternyata dia tidak bisa membantu dengan alasan A, B, C, lalu tiba-tiba kita mengungkit apa yang pernah kita berikan kepadanya. Nah, gugur enggak? Niat yang sudah kita bentuk tadi, itu sebabnya niat itu harus dikoreksi terus, dimulai dari awalnya, tengahnya, dan akhirnya harus terus dikontrol, harus memiliki makna ubudiyah, harus memiliki tujuan Allah, dan ini harus terus-menerus dilatih, karena ini tidak gampang teman-teman ya, urusan hati ini. Maka kita hendaknya selalu memperbanyak doa, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan doa, dan Nabi terus-menerus berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama Engkau. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Jadi ini doanya Nabi yang senantiasa harus kita ucapkan, apalagi di tengah-tengah hiruk-pikuk keadaan dunia yang sudah luar biasa mengganggu keadaan stabilitas keimanan kita ini. Karena disebutkan juga dalam firman Allah dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan kita ini memiliki nafsu ini diucapkan oleh Nabi Yusuf, teman-teman, seorang nabi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka sudah sangat urgent sekali kita memperhatikan hal-hal yang ruhuniyah ini, karena inilah inti dari kehidupan kita. Dia tidak nampak, tapi inilah inti kehidupan kita. Kita banyak sekali lalai dengan sesuatu yang nampak, yang kelihatannya jasad yang ada, seperti itu yang nampak. Padahal inti dasarnya adalah apa yang tidak nampak tadi, ruhunnya. Kalau jasad sudah mati, selesai urusannya. Adapun ruh masih terus mempertanggungjawabkannya sampai yaumul hisab. Maka perlu diperhatikan tentang keadaan hati kita ini. Dan 24 jam kehidupan kita ini harus memiliki makna ubudiyah. Ya. Sekarang bagaimana caranya supaya 24 jam bisa bermakna ubudiyah? Sedangkan yang kita tahu, anggaplah kita sholat 5 kali dalam sehari, memakan waktu kurang lebih kita gerakkan 1 jam. Sisanya 23 jam kemana? Kemana 23 jam? Sedangkan kita dituntut untuk sebagaimana Allah berfirman tadi bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah. Seluruh kehidupan kita ini harus memiliki makna ubudiyah, memiliki makna ibadah. Bagaimana 23 jamnya bisa bermakna ubudiyah? Yaitu dengan thalabul ilm. Makanya kita harus setiap saat menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bertambah pengetahuan kita akan memahami bagaimana Tuhan kita, bagaimana perintah dan larangan, sehingga seluruh kehidupan kita bisa bermakna ubudiyah. Yang kelihatannya seperti duniawi bisa bermakna ubudiyah. Contoh, mandi itu adalah sebuah rutinitas yang menyebabkan kita bisa mendapatkan kesegaran dan kesehatan. Jika itu niatnya, itulah yang akan kita dapatkan. Tapi begitu kita memahami bahwasannya innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Dan kita juga tahu at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
kita sudah mengetahui, kalau kita niatkan untuk itu, kalau kita mandi ini supaya karena kita senang, Allah senang dengan keindahan, dan kita juga harus senang dengan keindahan, bernilai duniawi dan bernilai ukhrawi. Kita mendapatkan dua pahala. Itu caranya hanya dengan thalabul ilm. Kita baru bisa mengetahui dengan thalabul ilm. Itu sebabnya dengan ilmu juga kita akan bisa meraih surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk ke surga. Jadi dengan ilmu, dan hendaknya bersih-bersih hati kita ini, karena niat ini ada di dalam hati, dan hati ini harus dibersihkan dari segala macam kotoran. Ini yang disebut dalam istilah agama tazkiyatun nafas, ya. Kita harus membersihkan agar niat ini bisa ditempati di hati yang bersih. Dan yang mengotori hati adalah sifat-sifat seperti riya, ujub, syirik, sum'ah, ya. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan sehingga murni isinya adalah Allah, ya. Dan kita beramal sesuai dengan landasan ilmu. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahului sebelum kita berucap dan sebelum kita beribadah. Jadi teman-teman, sangat tepat acara ini, ya, sangat tepat acara yang dibuat ini tentunya untuk menambah ilmu kita agar amal kita tidak menjadi haba'an manthura, seperti debu yang bertebarangan. Jadi kita harus mengilmuinya dulu, ya, mengilmuinya dulu. Ada seorang ilmuwan berkata, kecerdasan adalah apa katanya itu? Ketidaksopanan yang terdidik. Kecerdasan, ketidaksopanan yang terdidik. Kenapa? Karena kita harus terus mempertanyakan, ini ada perintahnya enggak? Ini ada perintahnya enggak? Padahal sudah membudaya di dalam sebuah tempat misalnya, ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak ada petunjuk wahyunya, sedangkan kita hidup di bawah naungan wahyu. Sehingga dikatakan kecerdasan adalah ketidaksopanan ya terdidik, karena kita harus mempertanyakan hal-hal tersebut yang di luar kebiasaan yang ada, ya. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kita, ya. Ilmu agama ini maksudnya talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kita dikatakan berilmu ketika kita memahami tentang uluhiyah Allah, keberadaan Allah, dan juga mengetahui tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan, ya. Karena untuk iman itu al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita ingin mempelajari tentang fikih ibadah, tentunya harus memiliki niat untuk menambah keimanan kita. Dengan kita paham fikih ibadah, tentu kita akan mengamalkannya, dan dengan terus-menerus melakukan amal soleh akan mengakibatkan keimanan kita menjadi bertambah, dan diharapkan kualitas ibadah kita pun menjadi semakin jelas arahnya, semakin jelas tujuan-tujuannya. Baik teman-teman, sekali lagi teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, ini sebagai sebuah pengetahuan bagi teman-teman semua untuk nantinya bisa lebih menghadapi keadaan fikih kontemporer ke depan, ya. Jadi teman-teman akan mengetahui bagaimana sikap teman-teman gitu. Jadi satu ilmu ini untuk kedepannya teman-teman jika menghadapi beragam kesulitan bisa menyelesaikannya sendiri. Baik teman-teman, kita mulai dari awalnya teman-teman. Yang pertama perlu kita pahami adalah tentang toharoh, ya. Toharoh ini maknanya menghilangkan atau membersihkan najis, ya, menghilangkan atau membersihkan najis. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru satrul iman. Toharoh atau kebersihan itu adalah sebagian daripada keimanan. Jadi untuk ibadah-ibadah yang mensyaratkan adanya kondisi harus tahur, harus bersih dan suci, maka kita tidak bisa mengerjakannya kecuali setelah melakukan kesucian tadi. Misalnya seperti sholat, puasa, mungkin bagi yang haid, maka dia butuh untuk mensucikan dirinya dulu baru bisa melakukan ibadah puasa. Lalu tawaf ini disamakan seperti sholat, harus dalam kondisi
suci, ya, harus dalam kondisi suci. Jadi kita harus berwudu dulu, baru amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah. Makna bersih di sini teman-teman bermakna lahiriah dan bermakna spiritual. Kalau untuk makna lahiriah mungkin kita semua sudah tahu ya, bagi yang terkena najis bisa dengan berwudu. Kemudian bagi yang junub atau yang haid bisa mensucikan diri dengan mandi dulu terlebih dahulu, baru nanti dia berwudu ketika hendak melakukan sholat. Jadi tidak bisa mandi junub atau haid disucikan dengan berwudu. Itu makna secara lahiriah. Adapun makna secara spiritual ini maksudnya jangka panjang teman-teman ya. Spiritual itu hati, kembali ke hati tadi seperti yang kita sudah jelaskan, membersihkan hati, tazkiyatun nafas dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, ujub. Ini semua harus dibersihkan dan memperbaiki muamalah dengan teman-teman di sekitar, dengan keluarga. Nah, ini sifatnya jangka panjang, bukan berarti ketika hati kita masih kotor dari hal-hal seperti itu lalu mengakibatkan ibadah kita tidak sah. Tidak ya teman-teman, kita tidak berkata seperti itu. Ibadahnya tetap sah, cuman kualitasnya baik atau tidak itu yang mempengaruhi ya. Kebersihan spiritual itu tadi yang mempengaruhi bagaimana kualitas ibadah kita ya. Kemudian untuk apa kita toharoh ya? Toharoh tentu memiliki tujuan yang utama, dan yang pertama itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul. Poin yang pertama ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik, bahwa ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul, karena kita bertindak berdasarkan wahyu ya. Jadi ibadah itu harus ditunggu adanya perintah. Kita tidak bisa melakukannya hanya karena baik, nampak baik, tapi harus jelas ada nasnya. Ini kalau untuk urusan ibadah. Kemudian yang kedua tentunya untuk membersihkan diri dari hadas dan najis, karena ini juga perintah dari Allah. Lalu sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah, kemudian kita mengharapkan mendapatkan pahala dan rahmat Allah, karena Allah menyukai keindahan. Lalu konsep taharah, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima sholat itu tanpa bersuci. Nah, maka dari dalil ini disimpulkan oleh para ulama bahwa taharah itu sebagai alat untuk menghilangkan kendala-kendala bagi sahnya sholat. Maka taharah ini memiliki hukum wajib ya, bagi diterimanya suatu ibadah yang membutuhkan dilakukan dengan taharah ya. Kalau membaca Al-Quran itu ada sebagian yang mewajibkan adanya kesucian, berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran. Tapi ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa ini hanya bersifat afdhaliyah. Jadi tergantung teman-teman ya, tentu dalam keadaan bersuci itu lebih utama. Tetapi jika itu memberatkan bagi kita, maka tidak mengapa bagaimanapun kondisi kita saat membacanya. Kemudian setelah memahami taharah, kita perlu paham apa saja yang membuat diri kita itu terhalang atau membuat kita itu dianggap tidak suci ya. Inilah yang disebut dengan najasat, najis. Nah, jadi najis itu segala hal yang dianggap kotor. Ingat, bukan dianggap kotor oleh kita, yang dianggap kotor oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu makna najasat. Karena banyak nanti sesuatu yang kita anggap kotor itu belum tentu najis. Iya benar kotor, tapi belum tentu najis. Jadi kita harus kembali kepada aturan agama ini ya. Apa saja yang dianggap najasat? Nah, yang pertama kotoran manusia, air kencing, mazi ya. Apa itu mazi? Mazi itu cairan bening, halus dan lengket ya, yang keluar biasanya karena sebab syahwat yang bergejolak. Tapi bukan, tidak sama dengan mani ya, karena kalau mazi tidak menyebabkan lemah syahwat ya, tidak menyebabkan lemah syahwat. Tapi bisa juga mazi ini lantaran sebab pikiran atau stres ya, bisa juga keluar tanpa adanya rangsangan syahwat. Dan ini jika keluar maka kita harus membersihkan diri dan berwudu ya. Kemudian wadi, kalau wadi cairan beningnya agak kental, ini biasanya keluar setelah kita buang air kecil. Setelah kita kencing biasanya ini akan keluar, dan wadi ini sama seperti madi yaitu najis. Kemudian darah haid ya, ini maklum ya,
kita sudah tahu kalau tentang darah haid. Lalu bangkai. Nah, kalau bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi binatang yang mati tanpa disembelih, baik yang mungkin matinya secara tiba-tiba atau sakit, maka dia dihukumi sebagai bangkai. Tetapi khusus untuk bangkai yang ada di laut, maka itu semua dihukumi halal dan suci, ya. At-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Suci airnya, bersih, halal bangkainya. Jadi bangkai ikan itu halal untuk kita makan dan suci dan tidak mengotori air, karena sudah disebut di dalam hadis Nabi. Walaupun ada kan binatang-binatang laut yang disamakan namanya dengan binatang yang ada di darat, seperti anjing laut. Walaupun namanya sama, tidak peduli dia termasuk hewan laut dan dia termasuk suci, walaupun namanya sama dengan hewan darat. Kemudian belalang. Nah, belalang ini dia termasuk kalau sudah menjadi bangkai, dia tidak najis, dan bangkai darahnya tidak mengalir seperti lalat, semut, tawon, ya, dan kali kecoa juga, ya, itu tidak mengalir darahnya. Maka jika terkena bangkai ini atau kita sentuh dengan kulit kita, maka tidak masalahnya, tidak harus, tidak membatalkan wudhu kita. Kemudian air liur anjing, ya, air liurnya. Jadi kalau terkena badannya, ada ulama yang menganggapnya najis dan ada ulama yang menganggapnya tidak najis, ya. Karena masalah fikih sifatnya toleransi, kita akan pegang, jalankan mana yang kita yakini sebagai kebenaran, yang tidak membuat kita menjadi was-was, ya. Kemudian kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Nah, agama seringkali memberikan kita rumus-rumus, ya, seperti rumus matematika, gitu, ya. Selalu memberikan rumus-rumus untuk kita bisa menghadapi fikih kontemporer ke depannya. Kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan, artinya dagingnya haram untuk dimakan, kotorannya pun menjadi najis bagi kita. Sehingga kotoran ayam itu tidak termasuk najis karena ayam itu halal dimakan. Jadi seandainya terkena di badan kita, pakaian kita, maka tidak menyebabkan kita harus berwudu. Cukup dibersihkan, tapi tidak membuat kita harus berwudu, karena ayam itu halal untuk dimakan. Nah, ini jadi rumusnya, kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Sekarang bagaimana dengan kotoran cicak? Bagaimana dengan kotoran kecoa? Nah, itu kan tidak halal dimakan, tapi banyak berserakan di rumah kita. Maka ini dihukumi najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena jumlah cicak itu banyak dan hidup bersama dengan kita. Kita sulit untuk menghindari najisnya dan jumlah najisnya sedikit, ya, jadi dia dimaafkan walaupun kita bersihkan dengan tangan kita, kena dengan tangan kita, tidak mengharuskan kita berwudu kembali, karena dia termasuk golongan najis yang ma'fu. Begitu, teman-teman, ya. Lalu apa saja alat yang kita gunakan untuk bersuci? Tadi kita sudah jelaskan tentang toharoh. Sekarang kita ingin memahami apa itu alat-alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Nah, air ini sendiri ada beragam jenisnya, ya. Ada yang disebut dengan air yang mutlak, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Ini ada 7 jenisnya, ya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, air embun. Ini semua disebut air yang suci dan mensucikan selama, ada rumus lagi kita diberikan oleh agama, tidak keluar dari 3 hal, ya, tidak keluar dari 3 hal, tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa. Jadi jika ada sesuatu yang mencampurinya dari benda najis tersebut sehingga mengakibatkan 3 hal ini berubah, maka airnya menjadi najis. Dan ini biasanya air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter air. Jadi kalau kurang dari 200 liter terus tercampur dengan benda najis, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya, tetap dihukumi najis karena jumlah airnya sedikit. Jika lebih dari itu, maka dilihat apakah berubah tak 3 sifat tadi, karena bau dan rasanya. Kemudian ada juga air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, seperti air teh, air kopi, air sirup, itu tidak bisa untuk mensucikan, tapi airnya suci. Termasuk juga air bekas kita berwudu atau air bekas kita mandi, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air bekas maksudnya bukan yang di dalam bak, ya, tetapi
yang kita gunakan, anggaplah air bekas kita wudhu, kita tampung. Kalau air itu kita gunakan berwudhu lagi, itu tidak bisa ya, itu tidak bisa digunakan. Nah, ini yang disebut dengan air mustakmal ya, air mustakmal. Nah, air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Lalu ada yang disebut dengan air musammas ya, air yang sudah terpapar sinar matahari. Ini suci tetapi tidak disukai, kurang disukai untuk digunakan untuk bersuci. Bisa dengan air air panas atau air hangat, nah itu kurang disukai untuk kita gunakan untuk bersuci. Lalu selain air ada debu. Debu ini bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat air tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan debu. Ini bahasa agamanya tayamum. Kita sulit untuk mendapatkan air atau kita memiliki kondisi fisik, mungkin kita sakit dan sebagainya, maka kita boleh menggunakan debu walaupun air ada. Gitu. Lalu bagaimana cara kita bersuci? Itu tadi berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Jika tidak ada air, boleh dengan tayamum dengan tanah dan debu, tanah atau debu. Jadi bisa dianggap kita safar, bisa dari kaca mobil bus yang kita pakai atau kaca kereta api yang kita pakai, maka ini sudah cukup ya untuk kita lakukan seperti itu. Kemudian mandi tentunya bagi yang junub dan bagi yang suci dari haid, maka harus mandi dulu. Wudu ini harus dilakukan sebelum sholat. Untuk sahnya sholat kita harus berwudu dulu terlebih dahulu ya. Ini ada syarat-syarat wudu seperti harus muslim, balik, tamyiz, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tamyiz itu maksudnya sudah bisa membedakan benar dan salah ya. Kalau balik sudah mencapai umur sekitar 15 tahun ya. Kalau yang perempuan tandanya mungkin dengan haid. Nah, balik, tamyiz. Kenapa dibedakan ini? Karena orang-orang yang balik belum tentu tamyiz. Ketika dia kena gangguan mental, maka dia statusnya balik, tapi dia karena kena gangguan mental sehingga tidak bisa lagi membedakan benar dan salahnya dalam bertindak. Kemudian ada rukun wudu yang wajib bagi kita untuk cukup empat saja ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau kita kesulitan untuk membasuh semua anggota wudu kita, cukup yang 4. Karena 4 ini saja yang wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Adapun telinga berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya, itu semua hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan tentu akan lebih baik. Kemudian sholat. Nah, sholat ini merupakan ra'sul amril Islam wa amuduhu as-shalah. Jadi sholat ini termasuk tiang daripada agama. Jadi sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, adalah ibadah yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi harus kita perhatikan benar-benar bagaimana kualitas sholat kita, karena dia menentukan keadaan kita ke depannya. Kemudian barangkali nanti bisa dilihat lebih detailnya praktek wudu dan praktek sholat, teman-teman bisa lihat di YouTube barangkali ya, untuk lebih jelas supaya kita melakukannya sesuai dengan perintah mencontoh dari apa yang diinginkan Nabi ya, karena itu memang konsekuensi dari syahadat kita harus mengikuti petunjuk beliau. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube untuk lebih jelasnya. Untuk tadi pertanyaannya ya, sekarang kita jawab ya, setelah teman-teman insya Allah memahami semua yang tadi, kita akan coba menjawab apa tadi pertanyaan. Bagaimana Islam memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam beribadah? Yang perlu teman-teman ketahui bahwa agama Islam ini adalah agama yang menginginkan kemudahan. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Harus teman-teman memiliki husnudzon kepada Allah, berprasangka baik.
Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku tuh berdasarkan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka buruk, kita terus-menerus akan diarahkan kepada keburukan oleh syaitan, ya. Karena syaitan itu tajri, menjerdam, mengalir di aliran darah kita. Bagaimana cara dia akan membuat kita ini bisa menemani dia di neraka, ya, bisa menemani dia di neraka. Jadi fahami betul-betul bahwa Islam adalah agama yang mudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian Allah juga menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Banyak dalil yang menunjukkan akan ini, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi teman-teman, dengan dalil-dalil semua yang ada, jangan sampai kita meremehkan agama ini. Kita harus terus memaksimalkan ikhtiar kita, sebagaimana tadi disebutkan oleh Mbak Wardah, bahwa dia terus berusaha melakukan ikhtiarnya. Sampai mana batas kemampuan kita keluarkan ikhtiar kita itu, ya. Sampai mana batas kemampuan kita. Jadi kita jangan bersikap bulu dan jangan bersikap merendahkan. Jangan bersikap bulu dan jangan bersikap merendahkan. Wa iyyakum wal ghulu fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Dan jauhilah oleh kalian sikap bulu berlebihan dalam agama, karena sebenarnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap bulu. Tetapi jangan sampai bersikap meremehkan. Jangan sampai bersikap meremehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan rukhsah-rukhsah, ya, di dalam mengerjakan agama ini. Tidak mungkin Allah yang menciptakan kita dengan kondisi fisik seperti ini lalu kok tiba-tiba akan memberatkan. Itu kan mustahil, tidak diterima oleh akal. Fisik kita ini seperti tadi saya jelaskan, yang dipentingkan adalah ruh, ya, yang dipentingkan adalah ruh. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada fisik, tetapi yang Allah lihat itu apa yang ada di dalam dada kita. Di dalam dada kita kan hati. Itu, dan yang membuat kita berbeda, bukan kondisi fisik yang membuat kita berbeda, karena ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Itu saja. Jadi tidak ada disebutkan orang yang paling sempurna, orang yang bisa sholat berdiri tegak, orang yang bisa sempurna dalam melakukan aktivitas ibadahnya, orang yang begini dan begini, tidak, ya. Tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi semua kita punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa dan berpotensi untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Jadi tidak peduli bagaimanapun bentuk fisiknya. Kemudian semisal kalau kita ingin sholat, ya, kalau kita ingin sholat dengan kondisi semisal seperti Mbak Wardah tadi yang sering kencing, mungkin kencing tidak disadari, gitu, ya, yang tidak disadari. Sebenarnya kasus ini pernah terjadi, ya, cuman mungkin beda kasus, tapi bisa dikiaskan. Yaitu Ali bin Abi Thalib, itu dia termasuk orang yang madza, orang yang suka terus menerus keluar madinya, ya. Tetapi akhirnya Ali ini ingin bertanya kepada Nabi, tetapi malu. Kenapa malu? Karena istrinya anaknya Nabi, Fatimah. Sedangkan madza itu penyakit yang kaitannya tentang rangsangan syahwat. Tapi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa ini bisa juga karena pikiran, karena stres. Nah, kemudian Ali ini menyuruh sahabat Miqdad al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi tentang keadaannya. Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Cukup dia mencuci kemaluannya, lalu berwudu, kemudian sholat. Sudah selesai sampai sana. Jadi tidak perlu dibuat ribet, Kita harus tetap pegang prinsip bahwa Allah tidak mungkin menyulitkan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Lalu kaitannya dengan kencing terus menerus dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa ini disebut dalam Islam agama salisul baul, kencing terus menerus tanpa disadari. Bagaimana tipsnya? Pertama yang harus dilakukan adalah mencuci dulu kemaluan, mensucikan diri. Lalu setelah itu berwudu, kemudian baru menggunakan
pempas, dan dia akan tetap berada dalam kesucian sampai datang waktu sholat berikutnya. Tidak perlu gonta-ganti pempasnya, kan itu melelahkan, memayahkan. Dan inilah diinginkan setan. Kalau kita sudah payah, akhirnya kita malas beribadah. Dibuat payah, dibuat terus menerus was-was ya. Najwa minasyaiton, dibuat terus menerus was-was. Akhirnya kita malas beribadah. Jadi kondisinya tetap suci sampai datang waktu sholat berikutnya. Kalau jenis najisnya hanya baru kencing itu, karena itu jenis penyakitnya. Tapi kalau di luar itu, misalnya buang angin, misalnya terkena benda-benda najis, misalnya dia kepingin buang air besar, maka tentu dia harus mengulang lagi wudhunya dan menggunakan pempas yang baru lagi. Karena boleh menggunakan pempas atau pembalut ya, karena sudah di luar penyakitnya, gitu. Sudah di luar penyakitnya. Jadi kalau masih kencing terus menerus, dia masih bertahan kesuciannya sampai datang waktu sholat berikutnya. Dan anggap dari subuh ke zuhur, jadi dia masih boleh melakukan sholat duha. Tidak perlu gonta-ganti pempas, tidak perlu gonta-ganti, tidak perlu berwudu lagi pun sebenarnya tidak perlu ya. Kecuali kalau makan daging onta ya, berwudu lagi ya, berwudu lagi. Terus datang nanti waktu zuhur baru dia kembali berwudu ulangi lagi, ganti pempas dan sebagainya, suci sampai waktu asar. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi begitu barangkali penjelasannya untuk masalah kencing yang terus menerus ini. Barangkali itu ya penjelasan yang bisa kita jelaskan. Ini sedikit lagi ya. Ini juga untuk teman-teman barangkali yang sering safar dan sebagainya, untuk diketahui bahwa Nabi juga pernah kaidah fikih. Kaidah fikih ini diambil dari dalil ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang selama itu masih di batas-batas kebutuhan kita. Anggap misalnya kita kelaparan di tengah hutan, misalnya seperti itu, yang ada hanya daging babi, boleh kita sembelih, boleh kita ambil secukupnya. Kita anggap lagi 1 kilo, baru kita ketemu perumahan misalnya, secukup kita bisa jalan sampai 1 kilo. Jadi jangan sampai kita kenyang gitu loh, ya, mencukupkan. Jadi itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Maka tentu dalam beribadah pun juga sama. Kalau terasa kita beban, terasa kita berat, terasa kita sulit, ambil rukhsah itu. Seperti kita safar, kan kita dikasih rukhsah di sana, boleh mengkadak sholat, boleh boleh mengkasar sholat ya, boleh menggabung waktunya, dan boleh juga mengurangi jumlah rakaatnya dalam kondisi safar. Ya, terus tentu bagi kita apalagi yang disabilitas, tentu lebih lagi ya. Itu kan untuk kondisi orang yang normal, boleh mengambil rukhsah seperti itu, apalagi kita ya. Maka jangan kita berkecil hati dengan keadaan seperti ini. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit bercerita. Ini cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, barangkali bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah ini sudah memilih kita, bagaimanapun kondisi kita, itulah kondisi yang terbaik. Banyak kok orang yang kelihatannya normal, ternyata kalau ditanya kok hidupnya semberawut, tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan, padahal dia normal, ya. Terlalu banyak, jadi tidak perlu dipusingkan hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam pernah melihat seorang wanita menangis karena anaknya meninggal. Jadi Nabi lihat anak dia, kamu kenapa wahai ibu menangis? Anak saya meninggal di usia 300 tahun. Karena pada saat itu usia kan Nabi Nuh saja umurnya sekitar 950 sampai 1000 tahun ya. Jadi meninggal dengan usia 300 tahun itu termasuk usia keemasan. Jadi dia mengasihani anaknya yang meninggal dan usianya masih kecil. Apa kata Nabi Nuh? Wahai ibu, Anda tidak perlu menangis. Besok di akhir zaman akan ada orang yang umurnya kisaran 60 sampai ya sekitar 60 tahun. Kita tahu kan Nabi sudah pernah bersabda umur umat itu 60 sampai 70 tahun. Kemudian ibu ini kaget. Oh, kalau dia umur sampai segitu umurnya, apakah dia akan membuat rumah? Apa kata Nabi itu? Bahkan dia membuat istana yang untuk bisa digunakan selama 300 tahun. Padahal umurnya 60 tahun. Membuat istana sampai bisa digunakan 300 tahun.
Kemudian ditanya lagi ibunya, apakah dia akan mempermasalahkan, memperdebatkan hal-hal yang tidak ada guna, maksudnya tidak bermanfaat untuk ibadahnya, bahkan dia memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Jadi teman-teman, ibu ini terus kemudian berkata, seandainya aku menemui masa itu, aku akan membuat gubuk di dekat kuburan dan aku tidak akan bangkit dari sujudku. Karena umur yang sedikit lalu tidak digunakan untuk beribadah sungguh sangat merugi. Dan kita terus akan memikirkan hal yang mengganggu pikiran kita. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya memiliki kesulitan untuk ibadah dan sebagainya? Ini menguras umur kita, teman-teman, menguras umur kita. Sedangkan ibu itu sendiri seperti itu berkata, buat rumah di samping kuburan dan tidak akan bangkit dari sujudnya, karena tahu jumlah umurnya yang sedikit akan dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita hendaknya jangan berkecil hati dan ingatlah bahwa ini semua takdir Allah, dan takdir Allah pasti yang terbaik bagi kita, dan fokuslah untuk menjalankan ibadah. Dan apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, dan kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan keberkahan, bulan ibadah. Hendaknya kita fokus memperbanyak amal ibadah kita, fokus memperbanyak membaca Al-Quran, agar kita termasuk orang-orang beruntung dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan siapkanlah ilmu dan bekalnya, dan fisik kita, ilmu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kalau ada kesalahan di orang-orang, hendaknya kita segera minta maaf. Tapi ingat, bukan maksudnya SMS maaf-maafan yang sifatnya forward gitu ya, bukan seperti itu. Yang kita inginkan adalah jika memang ada kesalahan kita, kalau bisa kita telepon, kalau bisa datangi, minta maaf sampai kita merasa jelas bahwa kita sudah sama-sama nol, tidak memiliki kesalahan, sehingga kita memiliki ketenangan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Karena imbas dari dosa itu mempengaruhi keadaan kita dalam beribadah nantinya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, pertama bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sekarang kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah Fatimah, dan sekarang kita akan mendengar pesan dan harapan dari keluarga dari Ustazah Fatimah. Pesan dan harapan, pesan dan harapan saya mungkin terutama mungkin untuk orang tua pejuang Sakinah Binti ya. Jangan pernah menyerah dan berkecil hati atas kondisi anak-anak tercinta, karena seperti yang sudah disampaikan sama Ustazah Fatimah tadi, kita diciptakan oleh Allah itu pasti sudah yang terbaik ya, dengan keadaan kita yang terbaik itu karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan pesan yang lain dan harapan apa ya? Mungkin harapannya ya itu jangan berkecil hati, jangan menyerah, karena insya Allah pasti ada jalannya. Seperti itu aja sih pesan dan harapan. Untuk pesan dan harapan sebagaimana sudah lengkap kita jelaskan tadi ya, harapannya tentu supaya teman-teman bisa fokus untuk ibadah, fokus memperhatikan keadaan hati mulai di awal, tengah dan akhir. Jangan sampai mengizinkan ruang untuk setan masuk untuk mengganggu keadaan hati kita, agar hasil dari ibadah kita bisa maksimal dan diterima oleh Allah. Dan hendaknya kita terus menerus berdoa agar apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah, karena satu saja amal kita diterima oleh Allah itu sudah cukup membuat kita masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, karena ibadah kita tidak ketahui apakah diterima atau tidak, maka kita butuh untuk melakukan ibadah yang banyak, ibadah yang terus menerus, dan jangan membebani diri teman-teman semua dengan hal-hal yang di luar kemampuan, batas dari kemampuan pikiran kita, supaya kita bisa fokus dalam ibadah. Kali itu saja ya. Terima kasih kepada narasumber
Kak Fatimah dan Kak Wardah dan Ibu Fatimah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.